Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucinda Lestari dengan NIM 2030111139 dari PGMI 4A. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan tentang proses pembelajaran matematika di kelas rendah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, kali ini bersama ibu, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar dan bangun ruang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, apakah pada pagi hari ini masih semangat belajarnya? Oke, silahkan perbaiki duduknya karena kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang bangun datar dan bangun ruang, apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu contoh dari bangun datar dan bangun ruang? Oke, sepertinya masih banyak yang belum tahu. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai apa itu bangun datar beserta contohnya dan apa itu bangun ruang beserta contohnya. Nah, bangun datar itu adalah bangun yang memiliki panjang beserta lebar. Nah, bangun datar ini cuma memiliki panjang dan lebar. Kemudian, bangun ruang adalah bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Di sini perbedaannya yaitu pada bangun ruang memiliki tinggi, sedangkan pada bangun datar tidak memiliki tinggi. Nah, sebagai contoh, ibu akan mengambil dari yang ada di sekitar kita atau benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu pintu. Nah, pintu merupakan bangun datar persegi panjang. Kemudian contoh lainnya yaitu di sini ibu sudah memegang media dari contoh bangun datar. Apa-apa saja itu? Yang pertama ada segitiga. Nah, segitiga merupakan contoh dari bangun datar karena dia tidak memiliki tinggi. Di sini dia mempunyai panjang beserta lebar. Kemudian yang kedua di sini ada persegi. Nah, persegi termasuk ke dalam contoh bangun datar karena dia memiliki panjang beserta lebar. Begitupun dengan persegi panjang. Di sini ada persegi panjang yang termasuk juga ke dalam contoh bangun datar karena dia memiliki panjang beserta lebar. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak ibu sudah paham apa itu contoh dari bangun datar? Oke. Sepertinya anak-anak ibu sudah sedikit memahami tentang contoh dari bangun datar dan apa itu dari bangun datar itu sendiri. Kemudian kita lanjut untuk ke bangun ruang. Nah, untuk ke bangun ruang, ibu ambil contoh yang ada di sekitar kita atau contoh konkret yang sedang ibu pegang sekarang ini. Salah satunya yaitu botol minum. Nah, botol minum ini atau sama dengan tabung ini merupakan contoh dari bangun ruang. Kenapa? Karena tabung ini memiliki panjang, lebar, tinggi yang bisa kita ukur berapa volumenya. Adapun contoh lain dari bangun ruang ini pun masih banyak kita temui di sekitar kita. Contohnya yaitu balok, kemudian ada juga kubus, kemudian ada juga kerucut. Nah, contoh-contoh tersebut bisa anak-anak ibu temui dalam kehidupan sehari-hari ataupun di lingkungan sekitar kita yang terdekat. Contohnya di rumah, kalau kita di sekolah itu ada di sekolah. Nah, untuk lebih memahami tentang bangun datar dan bangun ruang ini, ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu, apakah yang sudah ibu jelaskan ini sudah tahu apa perbedaan dari bangun datar dan bangun ruang ini? Oke. Baik, sepertinya anak-anak ibu sudah cukup tahu ya, sudah cukup mengetahui
apa perbedaan dari bangun datar dan bangun ruang itu sendiri. Nah, nanti Ibu akan memberikan tugas atau secara berkelompok kepada anak-anak Ibu, dan Ibu akan tanyakan kembali apa-apa saja yang contoh dari bangun datar dan bangun ruang yang ada di sekitar anak-anak Ibu ataupun yang ada di rumah anak-anak Ibu. Nah, nanti anak-anak Ibu bisa pelajari atau lihat lagi pembelajaran kita mengenai bangun datar dan bangun ruang sesuai yang sudah Ibu jelaskan dan sesuai yang sudah Ibu contohkan apa-apa saja itu bangun datar dan bangun ruang. Kemudian Ibu akan menjelaskan sedikit manfaat tentang mempelajari dari bangun datar dan bangun ruang ini. Nah, adapun manfaat yang kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya yaitu kita bisa mengetahui perbedaan antara bangun ruang dan bangun datar, yang bisa dikatakan bangun datar itu tidak memiliki tinggi, sedangkan bangun ruang memiliki tinggi. Nah, dan itu dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu pun juga dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan Ibu rasa anak-anak Ibu sudah cukup bisa dalam membedakan antara bangun ruang dan bangun datar. Kemudian pada materi ini Ibu hanya membahas mengenai perbedaan antara bangun datar dan bangun ruang. Kemudian untuk tugas anak-anak Ibu di rumah, coba cari benda-benda yang nyata di rumah anak-anak Ibu masing-masing mengenai bangun datar, kemudian benda-benda tentang bangun ruang. Nah, untuk selanjutnya anak-anak Ibu bisa kumpulkan contoh dari bangun datar dan bangun ruang itu sendiri, kemudian boleh dibawa ke sekolah dengan syarat tidak memberatkan. Kita ambil saja contoh-contoh yang bisa kita ambil dari contoh-contoh kecil, seperti bangun datar itu ada contohnya persegi panjang. Nah, persegi panjang itu bisa anak-anak Ibu bawakan seperti penggaris, dan itu tidak akan memberatkan anak-anak Ibu. Oke. Baik, pada pertemuan kali ini kita cukupkan materinya sampai di sini. Kemudian sebelum kita pulang, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Oke anak-anak Ibu, sepertinya pada pembelajaran hari ini anak-anak Ibu terlihat bersemangat dalam memahami materi tentang bangun datar dan bangun ruang. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada anak-anak Ibu bisa anak-anak Ibu pelajari serta terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian dapat mengetahui apa saja manfaat dari mempelajari bangun datar dan bangun ruang. Nah, cukup itu dari Ibu. Apabila ada kata-kata yang salah dalam pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.